Bab 1316 Terobosan. Saat pemandangan malam menyelimuti langit dan bumi seperti sebuah layar, butiran salju berjatuhan di tanah yang mengandung kedinginan yang tak terbayangkan sehingga bahkan tanah memiliki lapisan es di atasnya. Bahkan energi spiritual di wilayah ini menunjukkan tanda-tanda dibekukan oleh butiran salju. Beberapa siluet duduk di dalam gua dengan mutiara merah melayang di antara mereka yang tampak seperti gunung berapi, memancarkan suhu tinggi dan mengusir rasa dingin yang ada di dalam gua. Ada juga arai spiritual yang samar-samar menyinari yang menahan serbuan hawa dingin. Salju di sini sangat sombong. Mu Chen melihat kepingan salju di luar gua dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ketika mereka meninggalkan warisan yang ditinggalkan oleh peri kupu-kupu pelet roh sehari yang lalu, mereka sangat disayangkan menghadapi bencana alam lain di jurang suci primordial, jadi mereka harus mencari tempat berlindung. Ini adalah salju yang membekukan jiwa, yang dikabarkan bahkan bisa membekukan jiwa seseorang. Wen Qingxuan tersenyum sambil menunjuk ke arah mutiara merah tua yang melayang. Untungnya, saya datang dengan persiapan dan membawa mutiara kobaran api spiritual. Jika tidak, kita harus terus-menerus menghabiskan energi spiritual kita, meskipun terlindung oleh gua, untuk menahan hawa dingin yang menyerang. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Jika Wen Qingxuan tidak siap, mereka harus menggunakan metode yang paling melelahkan, yang mungkin mempengaruhi mentalitas mereka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Luo Li memandang Mu Chen. Kepalanya sedikit menoleh dengan rambut tergerai seperti air terjun saat senyuman menghiasi wajahnya. Kecantikannya yang tak tertandingi sepertinya bisa menerangi seluruh gua. Bahkan Mu Chen tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Di sisi lain, Wen Ziyu dan yang lainnya tidak berani menatap Luo Li. Adapun Wen Qingxuan, dia diam-diam membungkuk dan menyelinap memeluk pinggang Luo Li dengan mata menyipit dari senyumnya. Luo Li, kamu menjadi lebih cantik. Merasakan tindakannya, Luo Li dengan masam menatap Wen Qingxuan. Sebelum dengan lembut menjentikkan jarinya untuk melepaskan tangan. Wen Qingxuan, sungguh keberuntungan yang dia miliki. Wen Qingxuan menarik tangannya sebelum dengan malas berkata, tujuan kita sekarang adalah sebuah kota di jurang suci. Menurut sumber kami, itu adalah titik kumpul, jadi pasti ada banyak tim yang berkumpul di sana juga. Oh. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia bertanya, kita bisa mendapatkan informasi yang kita inginkan di sana. Informasi yang dia cari secara alami terkait dengan dua leluhur klan Buddha kuno dan klan roh kuno. Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya. Saat itu, di jurang suci primordial, ada 4 penguasa surgawi suci dari dunia 1000 dewa yang jatuh di sini. Selain itu, warisan mereka adalah yang paling sulit ditemukan. Meskipun ada beberapa informasi yang beredar, tidak ada yang bisa mendapatkan warisan mereka. Menurut beberapa sumber yang dapat dipercaya, warisan dari keempat Saint Heavenly Sovereign tidak memiliki lokasi yang tetap. Mereka terus berpindah-pindah. Mu Chen mengerutkan alisnya. Jika itu benar, maka kesulitan mereka menemukan warisan itu akan jauh lebih besar. Jadi kita harus pergi ke titik kumpul, karena itu adalah titik pertukaran informasi. Praktis semua tim yang kuat akan menuju ke sana setelah petualangan singkat. Kita harus bisa mendapatkan beberapa informasi di sana. Kata Wen Qingxuan. Mu Chen menganggukkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak punya pilihan selain pergi ke titik kumpul. Jika tidak, tidak akan ada hasil apapun jika mereka mencari dengan membabi buta. Tetapi jika itu sesuai dengan apa yang dikatakan Wen Qingxuan, titik kumpul adalah tempat yang berantakan. Ada juga kemungkinan besar bahwa 3 tim klan Buddha kuno akan menuju ke sana juga. Di antara ketiga tim itu, Xuan Luo dan Mo Xin tidak bersahabat dengannya. Jadi jika mereka bertemu, niscaya akan terjadi perkelahian. Namun, Mu Chen sempat melewatkannya setelah pertimbangan singkat. Jika Xuan Luo dan Mo Xin benar-benar memperlakukannya sebagai orang yang terlalu dipaksakan, dia tidak akan keberatan untuk mengajari mereka tentang kemampuannya. Saya bisa mencoba promotion pelet. Meskipun dia tidak takut pada mereka, Mu Chen bukanlah orang yang ceroboh. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menerkam seekor kelinci, belum lagi Xuan Luo dan Mo Xin bukanlah orang yang mudah ditaklukkan. Jadi yang terbaik adalah dia bisa menggunakan pelet promosi untuk mendapatkan terobosan lain dalam tubuh emas abadi miliknya. Memikirkan hal itu, Mu Chen juga tidak lagi ragu-ragu dan berbicara sebentar dengan yang lain sebelum menuju ke ruang kultivasi yang telah dibuka. Saatnya kita membuat terobosan juga. Melihat siluet Mu Chen, Wen Ziyu dan Long Xiang juga berdiri dan berkata dengan segera. Mereka telah memperoleh pelet roh suci dari warisan, jadi mereka hanya perlu mengkonsumsinya dan memurnikannya. Dengan akumulasi mereka, tidak akan sulit bagi mereka untuk menerobos ke alam kedaulatan bumi yang disempurnakan.
Konfrontasi yang terjadi di warisan membuat mereka menyadari bahwa penguasa bumi semu yang disempurnakan hanya dapat melindungi diri mereka sendiri di jurang suci primordial. Jika mereka ingin membantu, mereka harus menerobos masuk ke penguasa bumi yang disempurnakan. Aku harus merepotkan kalian dengan pengintai. Luoli memberi Wen Qingxuan dan Ling Xi senyuman sebelum memasuki sebuah ruangan juga. Dia juga telah memperoleh pelet promosi dari Mu Chen, yang sama pentingnya baginya. Bagaimanapun, tubuh surgawi Luo Shen yang dia kembangkan adalah tubuh surgawi sovereign tertinggi yang asli di antara peringkat. Saat mereka bubar, gua menjadi sunyi. Wen Qingxuan dan Ling Xi saling bertukar pandang sebelum mereka tersenyum tanpa daya. Mereka berdua kemudian menutup mata dan memasuki kultivasi yang dangkal juga. Di ruang kultivasi besar di dalam gua, Mu Chen diam-diam duduk dengan pelet yang mengkristal di hadapannya dengan tenang mengambang bersama dengan aroma yang memancar darinya yang menyebabkan energi spiritual di dalam ruangan beriak. Mu Chen melihat ke arah pelet promosi dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian tangannya tiba-tiba menyatu dan membentuk segel. Kilau spiritual menyapu keluar dari tubuhnya dan beberapa ratus kaki tubuh emas abadi dengan cepat mengembun di belakangnya. Pelet promosi dapat membawa kemampuan ilahi ke alam berikutnya, dan jika Anda menggunakan kemampuan ilahi yang Anda kembangkan saat menelan pelet, itu akan meningkatkan peluang lebih tinggi. Jadi Mu Chen tidak takut kemampuan ilahi yang lain akan meningkat. Tetapi jika itu terjadi, maka peruntungannya akan sangat buruk. Begitu tubuh emas abadi muncul, Mu Chen tidak lagi ragu-ragu dan menelan pelet promosi. Menelan pelet promosi itu langsung terkoyak dan sensasi dingin yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Pada saat berikutnya, perasaan aneh muncul dari lubuk hatinya. Pada saat berikutnya, ia seakan-akan memiliki kebijaksanaan yang tidak terbatas. Semua ketidakjelasan yang dia rasakan di masa lalu benar-benar hilang dalam sekejap. Mu Chen memejamkan mata dengan ekspresi tenang dan jatuh ke dalam pemahaman. Tubuh emas abadi di belakangnya juga menunjukkan postur kultivasi dengan permukaan tubuhnya berkedip-kedip dengan kilau keemasan keunguan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang dibuat. Gua itu sekali lagi kembali hening. Keesokan harinya, salju telah menghilang, dan yang mengejutkan, radius 10.000 mil juga dengan cepat menghilang. Dua fluktuasi energi spiritual yang tak terbatas membumbung tinggi dari dalam gua, dan tak lama kemudian, dua siluet naik ke langit. Dua siluet itu mengaum bergemuruh seperti guntur, menarik energi spiritual untuk bersiul di langit. Berisik. Wen Qingxuan menatap mereka berdua dan meraung. Wen Ziyu dan Long Xiang saling bertukar pandang sebelum mereka dengan cepat menutup mulut. Namun, kegembiraan di mata mereka tidak dapat disembunyikan, karena mereka akhirnya membuat terobosan dengan pelet roh suci ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Segera setelah itu, sebuah ruangan terbuka dan Luo Li berdiri. Luo Li, bagaimana? Wen Qingxuan dengan penasaran bertanya, karena dia ingin tahu apakah yang disebut pelet promosi itu seajaib itu. Tetapi menghadapi rasa ingin tahunya, Luo Li dengan ringan tersenyum. Pelet promosi, benar-benar karya terbesar dari peri kupu-kupu pelet roh. Mendengar kata-katanya, Wen Qingxuan semakin penasaran. Dia ingin bertanya lebih banyak, tetapi Luo Li hanya tersenyum misterius, yang membuatnya tertekan. Ruang batu lain juga retak dan siluet Mu Chen muncul di hadapan semua orang. Mu Chen, apakah kamu sudah berhasil? Wen Qingxuan memandang Mu Chen. Bertukar pandang dengan Luo Li, Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Peri kupu-kupu pelet roh, reputasinya sepenuhnya dibenarkan. Melihat kedua ekspresi itu, Wen Qingxuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengertakkan gigi. Tidak heran mereka adalah sepasang. Namun, dari ekspresi mereka, setidaknya Wen Qingxuan tahu bahwa mereka puas dengan efek pelet promosi. Ayo pergi, ke titik kumpul. Mu Chen tidak berbicara lagi dan melambaikan tangannya ke arah semua orang. Menyelesaikan kata-katanya, dia mengetuk kakinya dan terbang keluar, berubah menjadi seberkas cahaya menuju kedalaman jurang suci primordial dengan beberapa siluet mengikuti di belakangnya. Bab 1317 Pasar. Aura primordial menyebar di wilayah ini, dan keheningan yang tampak abadi tiba-tiba terganggu saat ini. Beberapa siluet melesat melintasi cakrawala, terbang menuju kedalaman dengan kecepatan yang menakjubkan. Saat mereka melakukan perjalanan, garis besar kota yang sangat besar dapat terlihat dari kejauhan, seperti binatang buas yang merayap di atas tanah. Kita sudah sampai. Wen Qingxuan bersuka cita ketika dia melihat garis besar kota. Setelah 2 hari perjalanan, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Mu Chen dan yang lainnya juga tidak bisa menahan perasaan lega, karena tidak mudah bagi mereka untuk melakukan perjalanan di jurang suci primordial, dan mereka mungkin saja terkena bencana yang menakutkan kapan saja.
Dalam 2 hari perjalanan mereka, mereka telah menyaksikan setidaknya 5 jenis bencana dan hampir mengalami korban jiwa. Namun untungnya, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Ketika Mu Chen secara bertahap mendekati wilayah ini, dia merasakan tim lain melesat melintasi cakrawala dari arah lain yang juga menuju ke kota. Dari kota, Mu Chen juga bisa merasakan banyak fluktuasi energi spiritual yang kuat. Memang, ada banyak tim yang berkumpul di sini. Mu Chen menyipitkan matanya. Menurut perkiraannya, mayoritas tim yang berkumpul di jurang suci primordial akan datang ke titik kumpul. Dengan demikian, mereka bisa melihat campuran seperti apa itu. Hati-hati. Saat mereka semakin dekat ke kota, Mu Chen mengingatkan semua orang dengan mengirimkan suaranya. Luo Li dan yang lainnya menganggukkan kepala. Tim manapun yang bisa mencapai jurang suci primordial bukanlah hal yang mudah, dan jika pertempuran pecah, itu akan merepotkan. Semua orang melesat melintasi cakrawala sebelum turun ke gerbang kota. Mereka bisa merasakan semacam fluktuasi energi spiritual yang kuat ketika mereka mendekat. Fluktuasi itu sangat kacau, dan jika mereka dengan ceroboh menyerbu masuk, mungkin akan ada tabrakan energi spiritual. Ini adalah arai spiritual yang rusak. Tingkatnya juga sangat tinggi, dan aku khawatir itu tidak lebih lemah dari yang ada di kota jurang suci. Lingxi merasakan fluktuasi kacau di langit dan berseru pelan. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Meskipun arai spiritual ini rusak, dia masih merasa terancam olehnya. Dia tidak terkejut, karena ini adalah salah satu medan perang di zaman kuno antara dunia 1000 besar dan klan iblis, jadi sudah sesuai dengan ekspektasinya untuk melihat arai spiritual dengan level seperti itu. Ayo pergi. Saat tim turun di dekat gerbang, Mu Chen juga melambaikan tangannya dan mereka masuk. Ketika mereka melangkah ke kota, bangunan yang rusak memenuhi mata mereka. Meskipun begitu, mereka masih bisa merasakan betapa megahnya kota itu dulu. Kota itu dipenuhi dengan banyak bangunan tinggi. Dikabarkan bahwa pada zaman dahulu, para penguasa tertinggi suka membuat pagoda pemujaan untuk mereka. Dengan demikian, setiap pagoda mewakili kultivator tertinggi. Banyak tim berkumpul di kota ini, mengisinya dengan popularitas bersama dengan kebisingan di sekitarnya. Ada sebuah pasar di kota ini di mana banyak tim akan menjual barang-barang yang tidak diketahui. Barang-barang itu bisa jadi harta karun, tetapi pada saat yang sama, bisa juga sampah. Apapun itu, mereka layak untuk dilihat. Wen Qingxuan secara alami telah mengumpulkan informasi mengenai titik kumpul ini, jadi dia menunjuk ke arah kedalaman kota dan tersenyum dengan mata menyipit. Hati Mu Chen bergetar. Jurang suci primordial terlalu luas, dengan terlalu banyak kultivator tertinggi yang mati di sini. Dengan demikian, akan ada banyak harta karun, dan beberapa orang yang beruntung mungkin telah menemukannya. Di saat yang sama, mereka mungkin kurang memiliki penglihatan untuk menentukan item tersebut, jadi jika mereka bisa mendapatkan pertemuan yang baik di pasar, itu akan menjadi berkah dari surga. Serahkan informasinya kepada kami. Klan Wen kami memiliki sumber informasi yang bisa kami coba. Sedangkan untuk kalian, kalian bisa pergi dulu ke pasar untuk menunggu kami. Kata Wen Qingxuan. Baiklah. Mu Chen menganggukkan kepalanya, karena sepertinya tidak pantas bagi mereka untuk mengikuti. Kita akan bertemu nanti. Wen Qingxuan melambaikan tangannya sebelum menuju ke arah lain bersama Wen Ziyu dan yang lainnya. Melihat siluetnya yang pergi, Mu Chen berbalik dan memimpin Luo Li, Lingxi dan Long Xiang menuju pasar. Melewati jalanan, ada keributan yang cukup besar di depan. Sebuah alun-alun besar terlihat dengan popularitas yang sangat besar terlihat di sini. Hal ini mungkin tidak terlalu berarti di luar, tetapi di jurang suci primordial, hanya ada tempat ini yang memiliki popularitas tertinggi. Jelas, ini pasti pasar yang dibicarakan Wen Qingxuan. Mu Chen dan kelompoknya bertukar pandang dengan ketertarikan yang terpancar di mata mereka sebelum berjalan ke alun-alun. Alun-alun itu ditutupi dengan batu-batu besar dan siluet-siluet yang duduk di atas batu-batu itu, memajang barang-barang di hadapan mereka. Semua benda itu memancarkan aura kuno, terlihat berbintik-bintik dari jejak usia. Mu Chen berhenti di depan sebuah batu besar. Itu berkilauan. Itu adalah artefak suci, memancarkan fluktuasi energi spiritual yang samar saat ditampilkan. Mu Chen mengambil pedang hitam yang tertutup retakan. Tubuh pedang itu gelap, sesekali memancarkan energi spiritual halus yang tampak luar biasa. Hehe, teman ini telah memperhatikan pedang ini. Pedang ini ditempa dengan Nine Nether Cold Steel dan batu meteorit. Pedang ini tidak bisa dipatahkan, dan ketika berada di puncaknya, itu adalah harta karun yang telah melampaui artefak Sein tingkat tinggi. Bahkan mungkin ada kemungkinan itu adalah artefak suci tak tertandingi yang ditinggalkan oleh penguasa surgawi. Berdiri di belakang kios, seorang pria berjubah abu-abu tersenyum dengan mata menyipit.
Di dunia seribu dewa, ada peringkat lain di atas artefak suci peringkat tinggi, artefak suci tak tertandingi. Tapi artefak suci tak tertandingi terlalu langka dan kuat, bahkan beberapa penguasa surgawi tidak memilikinya. Menurut perkiraannya, pedang kaisar surgawi seharusnya adalah artefak suci tak tertandingi. Pada puncaknya, itu harus berada di antara puncak artefak suci yang tak tertandingi. Mu Chen tersenyum sambil memegang pedang panjang hitam dan dengan santai bertanya, berapa harga untuk ini? Diskon super, 50 juta tetes cairan spiritual berdaulat. Kata pria berjubah abu-abu itu. Mu Chen tersenyum dan melemparkan pedang panjang hitam itu sebelum berbalik dan pergi bersama yang lainnya. Dia bahkan tidak repot-repot berbicara dengan penjualnya. Pedang panjang hitam itu mungkin adalah artefak kuno, tapi tidak peduli seberapa kuatnya dulu, pedang itu sudah rusak sekarang. Begitu banyak sehingga menjadi sampah yang telah berkarat oleh waktu. Ketika pria berjubah abu-abu itu melihat bagaimana Mu Chen pergi tanpa ragu-ragu, dia mengutuk sebelum kembali. Saat kelompok Mu Chen melewati pasar populer, mereka telah melihat semua jenis harta karun, dan sebagian besar adalah omong kosong. Tapi bukan berarti semua itu sampah. Setidaknya di sebuah kios, Mu Chen telah merasakan dua hal yang luar biasa. Menurut perkiraannya, keduanya seharusnya adalah milik penguasa surgawi. Begitu banyak sehingga pemilik sebelumnya tidak lemah di antara alam penguasa surgawi. Itu adalah penggaris dan tongkat, yang seharusnya adalah artefak suci yang tak tertandingi sebelum rusak. Meskipun kedua item itu tidak sederhana, Mu Chen tidak berniat untuk membelinya. Itu karena ada terlalu banyak orang yang mengejar mereka, dan orang-orang itu sangat kaya. Hanya dalam beberapa menit, harganya sudah dinaikkan menjadi miliaran, yang mana Mu Chen masih belum memiliki kemampuan untuk membeli artefak Peerless Saint yang rusak, karena akan membutuhkan sumber daya yang sangat besar untuk memulihkannya. Dengan demikian, kelompok tersebut tidak mendapatkan panen, karena mereka tidak melihat apapun yang membuat mereka puas, yang membuat mereka merasa menyesal. Sambil menyapu pandangannya, Mu Chen menyadari bahwa mereka akan segera selesai melewati pasar. Tepat ketika dia berniat untuk bergabung dengan kelompok Wen Qingxuan, dia tiba-tiba berhenti ketika dia berjalan melewati sebuah batu besar. Pandangannya berkedip-kedip sebelum akhirnya berhenti. Tatapannya tertuju pada sebuah batu besar dengan sebuah kios kecil yang memajang beberapa barang yang memancarkan aura kuno. Tatapan Mu Chen menyapu benda-benda itu sebelum berhenti pada sebuah cakram yang tertutup lumpur. Dengan ragu-ragu, dia mengambilnya dan menyeka lumpur di atasnya sebelum seberkas cahaya memancar darinya. Ini adalah cakram perunggu yang sudah dipoles hingga mengkilap. Dia bisa melihat rune kuno di atasnya yang mencerminkan asal-usul kuno dari benda ini. Mu Chen menatap cakram perunggu itu, dan meskipun tatapannya tenang, hatinya berdenyut. Dia bisa merasakan getaran samar dari pagoda di tubuhnya ketika dia lewat di sini. Terutama ketika dia memegang cakram ini di tangannya, pagoda di tubuhnya bergetar hebat, dan jika bukan karena dia menekannya, dia mungkin telah kehilangan kendali atas pagodanya. Jelas, benda ini pasti terkait dengan klan Buddha kuno. Tatapan Mu Chen berkedip-kedip saat dia bertanya pada pria parubaya kurus di kios, berapa harga untuk ini? Pria parubaya itu perlahan melirik Mu Chen sebelum berkata, 80 juta. Alis Mu Chen bergerak-gerak saat mendengarnya. Bukankah itu sedikit terlalu mahal? Pria parubaya itu tersenyum. Teman, meskipun saya tidak tahu item apa ini, saya telah mencoba menyerangnya dengan sekuat tenaga, tapi saya tidak bisa merusaknya. Itu saja sudah berarti kalau item ini tidak sederhana, dan itu juga karena aku tidak tahu penggunaannya. Kalau tidak, apakah Anda pikir saya akan mengeluarkannya untuk dijual? Memang, siapapun yang bisa masuk ke jurang suci primordial bukanlah orang yang mudah, dan pria ini juga sepertinya memiliki penglihatan. Karena itu, Mu Chen tidak repot-repot berbicara lagi dan melambaikan tangannya. Sebuah botol giok terbang ke arah pria parubaya itu sementara dia memegang cakram perunggu. Saya membeli ini. Namun, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari belakang, melewati ruang angkasa dan meraih cakram di tangan Mu Chen saat suara acuh tak acuh bergema, saya ingin ini. Bab 1318 Tuan Muda Mo Xin. Suara acuh tak acuh bergema saat sebuah tangan bergerak ke arah cakram perunggu di tangan Mu Chen. Itu sangat cepat sehingga akan membuat orang biasa tak terduga. Namun, Mu Chen jelas bukan orang biasa. Saat tangan itu terulur, wajah Mu Chen langsung menjadi dingin dengan kilatan tajam di matanya. Dia tidak peduli dengan cakram perunggu yang akan segera disita dan menarik tangannya yang lain ke belakang dan meluruskan jari-jarinya menjadi pisau. Pada saat yang sama, pagoda ilahi berkelebat di pupil matanya dan energi spiritual yang kuat menyembur dari telapak tangannya seperti gelombang.
Dengan energi spiritual yang terkumpul di telapak tangannya tampak seperti pisau dengan kerlipan di atasnya yang menyebabkan ruang terkoyak. Jika dipukul olehnya, bahkan lengan seorang penguasa bumi yang sempurna akan terbelah menjadi dua. Mehm. Dengan tangan itu meretas, sebuah seruan bergema dan orang yang bergerak dikejutkan oleh serangan tegas Mu Chen. Jika dia bersikeras untuk merebut dis tersebut, maka dia mungkin akan meninggalkan tangannya, bersama dengan dis tersebut. Huff. Orang yang membuat gerakan itu merenung sejenak sebelum dia meluruskan dua jarinya dengan energi spiritual yang tak terbatas berkumpul di ujung jarinya, menusuk ke arah tangan Mu Chen. Pada saat itu ketika telapak tangan dan jari-jari berbenturan, gelombang kejut yang terlihat berdesir keluar dan bahkan ruang angkasa pecah seperti kaca. Mu Chen dan siluet itu dengan cepat mundur, dan saat mereka melambaikan tangan, energi spiritual yang kuat menyembur keluar untuk menghilangkan pecahan-pecahan ruang yang tajam. Saat Mu Chen bergerak mundur, dia mengarahkan pandangannya ke arah yang bergerak dengan tatapan dingin sebelum matanya menyipit. Orang yang bergerak itu bukanlah orang yang tidak dikenalnya. Itu adalah Tuan Muda Mo Xin dari klan Buddha kuno. Pada saat ini, Mo Xin sedang menatap Mu Chen tanpa ekspresi dengan tatapan dingin sambil mengulurkan tangannya. Serahkan. Nada suaranya tenang dengan kesombongan. Lagi pula, dengan statusnya, tidak ada seorang pun di klan Buddha kuno yang berani merebut apapun yang dia lihat. Tapi sayang sekali Mu Chen tidak ada di antara mereka. Jadi, ketika dia mendengar kata-kata Mo Xin, dia tersenyum dan berkata dengan nada tenang, meskipun kamu berasal dari klan Buddha kuno, sepertinya kamu tidak memiliki orang tua yang mengajari kamu sopan santun. Orang berdosa, kamu mendekati kematian. Mendengar ejekan Mu Chen, tatapan Mo Xin menjadi dingin dengan niat membunuh berkobar di matanya, menyebabkan suhu di wilayah ini menjadi dingin. Ada banyak mata di sekitar sini, dan konfrontasi antara keduanya langsung menarik banyak perhatian. Tetapi tidak ada yang berbicara untuk menghentikan mereka berdua, sebaliknya, mereka berdua sedang melihat dengan penuh minat. Bagaimanapun, tidak ada aturan apapun di jurang suci primordial, dan semua orang mengikuti hukum rimba. Banyak orang telah mendengar tentang Mo Xin. Bagaimanapun, dia adalah tuan muda dari klan Buddha kuno, jadi mereka secara alami tahu betapa tangguhnya Mo Xin. Tapi mereka penasaran dengan Mu Chen. Seorang penguasa bumi besar benar-benar berani mengejek Mo Xin, dari mana yang pertama mendapatkan kepercayaan dirinya. Beberapa siluet telah menghentikan langkah mereka di atas batu yang tidak terlalu jauh dan mengarahkan pandangan mereka ke atas. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Mu Chen dan Mo Xin yang berdiri berhadapan, wajah mereka sedikit berubah. Orang itu benar-benar tidak tahu apa gunanya dia memprovokasi Mo Xin. Sebuah suara manja yang marah bergema. Wanita itu memiliki penampilan yang manis, dengan cemas melihat ke arah itu. Itu adalah seorang wanita dari klan Buddha kuno, King Ling. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita cantik yang memancarkan aura kecantikan es, King Xuang dari klan Buddha kuno. Melihat situasi ini, alisnya juga sedikit menyatu. Sebagai seseorang dari klan Buddha kuno, dia secara alami tahu kekuatan Mo Xin. Di antara generasi muda klan Buddha kuno, hanya Xuan Luo yang memiliki kemampuan untuk bertarung dengan Mo Xin. Bahkan jika dia bertarung dengan semua yang dia miliki, dia hanya bisa mempertahankan agar tidak kalah. Tidak mungkin baginya untuk unggul dalam pertarungan mereka. Mo Xin dan Xuan Luo keduanya berada di alam penguasa bumi yang disempurnakan puncak, dan mereka praktis tak terkalahkan di bawah alam penguasa surgawi. Jika Mu Chen menghadapinya, Mu Chen mungkin tidak akan lolos dengan mudah. Memikirkan hal itu, King Xuang menggigit bibirnya dan berjalan keluar. Dia telah berjanji pada Bibi Xuan untuk membantu Mu Chen agar dia tidak menjadi sasaran Xuan Luo dan Mo Xin. Jadi, meskipun dia tahu bahwa tidak baik baginya untuk menyinggung perasaan Mo Xin, dia tetap memilih untuk ikut campur. Ketika King Ling melihat ini, dia ingin menarik King Ling kembali. Bagaimanapun, dia jelas bahwa menyinggung Mo Xin akan memberikan tekanan yang cukup besar bagi King Xuang. Tapi King Xuang melambaikan tangannya untuk menghentikan King Ling. Yang terakhir menginjak-injak kakinya dengan marah sambil dengan marah melirik Mu Chen. Dia tidak menyangka bahwa mereka akan ditarik ke dalam masalah Mu Chen ketika mereka baru saja tiba di sini sesaat sebelumnya. Dia dengan cepat mengikuti King Xuang. Tiba-tiba, King Xuang berhenti. Kakak King Xuang, ada apa? King Ling bertanya dengan ragu. Mungkinkah King Xuang berubah pikiran? Tapi Mu Chen, bagaimanapun juga, adalah putra Bibi Jing. Jadi secara umum, dia adalah bagian dari garis keturunan King mereka juga, jadi dia tidak merasa nyaman melihat Mu Chen diintimidasi. Dengan pemikiran ini, King Ling merasa rumit. Namun, King Xuang tidak memperhatikan hal ini. Ekspresi dinginnya melihat ke arah kanan. Ketika King Ling mengikuti pandangannya, wajahnya berubah.
Ada beberapa siluet di sana juga. Yang terdepan adalah seorang pria tampan dengan tangan di belakang punggungnya, menatap King Xuang sambil tersenyum, tidak mengizinkannya untuk melangkah maju. Itu Xuan Luo, kenapa dia ada di sini? King Ling berseru dengan ekspresi jelek. Wajah King Xuang menjadi lebih dingin, karena dia tahu arti di balik tatapan Xuan Luo. Jika dia membantu Mu Chen, maka Xuan Luo juga akan berdiri untuk menghentikannya. Mu Chen, saya harap Anda dapat melepaskan diri dari situasi ini dengan cepat. King Xuang memandang Mu Chen dari jauh sambil menghela nafas dalam hatinya. Ketika Xuan Luo melihat bahwa King Xuang telah berhenti, dia menarik kembali pandangannya sebelum melihat siluet Mu Chen dan bergumam di dalam hatinya, apa yang mereka berdua perebutkan. Karena jaraknya, meskipun dia tahu bahwa Mu Chen dan Mo Xin sedang memperebutkan sesuatu, dia tidak yakin apa itu. Selain itu, dia juga tidak yakin apakah Mo Xin sengaja naik dengan maksud untuk mencari Mu Chen. Itu adalah orang berdosa yang namanya telah menyebar seperti api di klan Buddha kuno akhir-akhir ini. Sementara Xuan Luo merasa ragu di dalam hatinya, sebuah suara lembut dan menawan bergema dari samping. Itu adalah seorang wanita berpakaian hitam yang memiliki penampilan yang sangat luar biasa. Kulitnya seputih salju dengan alis seperti bulan sabit dan dia tersenyum dengan pesona di sudut bibirnya. Dia juga memiliki aura suci dan mulia yang terlihat lebih menawan. Dia adalah seseorang yang diberkati oleh langit. Haha, sepertinya Nona Siner cukup tahu tentang berita klan Buddha kuno. Xuan Luo tersenyum. Tatapan wanita bernama Siner itu berbinar saat dia menjawab, bagaimanapun juga, saya adalah gadis setengah suci dari klan roh kuno. Jadi, apakah aneh jika saya mengetahui beberapa informasi? Xuan Luo tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Wanita ini bernama Bai Siner, seorang gadis setengah suci yang sangat terkenal di klan Buddha kuno. Dikatakan bahwa jika dia bisa menyelesaikan misinya di jurang suci primordial, maka dia akan dikukuhkan sebagai gadis suci berikutnya dari klan roh kuno. Dengan identitas seperti itu, ada baiknya berteman dengan Xuan Luo. Selanjutnya, Bai Siner tersenyum saat tatapannya berhenti pada wanita di samping Mu Chen. Yang di sampingnya adalah lawan terbesarku di jurang suci primordial kali ini. Dia hanya penguasa bumi yang lebih rendah, tidak ada yang perlu ditakuti. Bagaimana dia bisa bersaing denganmu? Xuan Luo tersenyum saat dia menyapu pandangannya ke arah Luo Li. Ada juga keterkejutan di matanya ketika dia melihat Luo Li, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Kakak Xuan memang tahu cara bercanda. Bai Siner tersenyum sambil menutupi bibirnya. Saat mereka berdua berbicara, lebih banyak orang berkumpul saat niat membunuh di balik tatapan Mo Xin semakin pekat. Di saat berikutnya, dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Fluktuasi energi spiritual yang kuat juga meledak seperti gunung berapi, dan pada saat yang sama, suara Mo Xin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, bergema, karena Anda tidak ingin menerima niat baik saya, maka Anda dapat menikmatinya di penjara klan Buddha kuno kami, orang berdosa yang kurang ajar dan rendahan. Bab 1319 membangun kekuatan. Energi spiritual yang mirip dengan gunung berapi menyapu pasar, menyebabkan ruang bergetar dan banyak orang yang menonton berubah ekspresinya. Mereka dengan cepat mundur, dan bahkan penguasa bumi yang sempurna menatap Mo Xin dengan tatapan ketakutan. Reputasi Tuan Muda klan Buddha kuno sepenuhnya dibenarkan. Di bawah tatapan ketakutan, tatapan Mo Xin terpaku pada Mu Chen seperti elang. Pada saat berikutnya, dia mengambil langkah keluar dan siluetnya terbang ke arah Mu Chen. Bahkan penguasa bumi yang sempurna hanya bisa melihat bayangannya. Kecepatan yang sangat cepat. Hati banyak orang bergetar. Menghadapi kecepatan itu, mereka mungkin bahkan tidak akan punya waktu untuk bertahan sebelum serangan Mo Xin mencapai mereka. Kamu masih belum memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata itu kepada Mu Chen. Saat Mo Xin melesat, Ling Xi adalah orang pertama yang marah. Dalam hal identitas, status Mu Chen tidak lebih rendah dari Mo Xin. Namun, ucapan orang itu sangat sombong dan mengabaikan Mu Chen. Dengan demikian, wajah Ling Xi menjadi dingin dan dia melambaikan tangannya. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke sekeliling dan membentuk arai spiritual, menyelimuti Mo Xin di dalamnya. Energi spiritual yang kuat dengan cepat berkumpul di arai spiritual, membentuk naga singa realistis yang mengaum saat memancarkan aura ganas dan menyerbu ke arah Mo Xin. Arai spiritual, trik kecil. Mo Xin mengejek dan tidak berhenti. Dia melemparkan sebuah tinju dengan energi spiritual yang kuat yang terkumpul di tinjunya dengan lapisan cahaya hitam yang menyelimuti tinjunya. Tinju itu menghantam kepala singa naga. Ruang angkasa bergejolak dan terkoyak saat singa naga yang tampak perkasa itu langsung hancur. Jelas, arai spiritual yang telah dibentuk Ling Xi pada menit terakhir tidak dapat menimbulkan ancaman apapun terhadap Mo Xin.
Karena kamu ingin menonjol, maka aku akan berurusan denganmu terlebih dahulu. Menghancurkan singa naga dalam kepalan tangan, siluet Mo Xin melayang di angkasa dan dia muncul di hadapan Ling Xi. Dengan energi spiritual yang menakutkan menyelimuti tinjunya, dia menusuk ke arah dada Ling Xi dengan niat untuk membunuh. Serangan Mo Xin terlalu cepat dan, dibandingkan dengan itu adalah tingkat yang sama sekali baru, bahkan dari Wu Tong. Jadi ketika jab itu melayang, Ling Xi dengan ringan merajut alisnya dengan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya mengembun dengan panik. Dia sebenarnya tidak memilih untuk bertahan, karena dia tahu bahwa saat dia berhasil menyelesaikan arai spiritualnya, bahkan Mo Xin pun harus membayar harganya. Tentu saja, dia akan terluka parah oleh Mo Xin juga. Ini adalah teknik bertarung yang tidak ada pihak yang menang. Tetapi ketika serangan Mo Xin mendekati Ling Xi, sebuah tangan tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya dan dia langsung ditarik ke belakang. Pada saat yang sama, siluet Mu Chen menerjang seperti macan tutul dengan aura tidak menyenangkan di matanya saat dia menerjang ke arah Mo Xin. Akhirnya tidak bersembunyi di balik seorang wanita. Melihat Mu Chen berdiri, ejekan yang tergantung di bibir Mo Xin semakin padat. Namun, serangannya tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Sebaliknya, fluktuasi energi spiritual yang berasal dari pukulannya menjadi lebih padat. Jelas, dia berniat untuk menghancurkan Mu Chen dengan sebuah jab. Tanpa ekspresi apapun di wajahnya, pagoda ilahi melintas di mata Mu Chen dan energi spiritual di tubuhnya sepenuhnya diubah, diperkuat menjadi energi spiritual yang mengkristal seperti gelombang deras yang melonjak di tubuhnya. Menghadapi jab ganas Mo Xin, Mu Chen telah melontarkan jab juga. Energi spiritual yang mengkristal berkumpul di tinjunya, menyebabkan seluruh lengannya mengkristal, bersama dengan fluktuasi yang tidak bisa dihancurkan yang bergetar di udara. Lebih jauh lagi, kerlipan yang mengkristal membawa fluktuasi aneh yang bahkan mencemari energi spiritual di wilayah ini. Ini benar-benar pagoda ilahi. Mata Mo Xin berkedip-kedip. Di antara klan Buddha kuno, pagoda ilahi memiliki kemampuan penyegelan yang paling murni dan paling kuat. Setiap energi spiritual akan dengan cepat disegel saat bersentuhan. Tapi itu tidak berguna untuk melawanku. Mo Xin mendengus saat cahaya hitam berkedip-kedip di matanya. Itu juga sebuah pagoda yang muncul di pupil matanya, hanya saja seluruhnya berwarna hitam. Pagoda hitam ini juga langka di klan Buddha kuno, hanya garis keturunan paling murni dari garis keturunan Mo yang bisa mengolahnya. Meskipun pagoda itu juga memiliki kemampuan menyegel, itu tidak semurni pagoda ilahi. Itu lebih gelap dan lebih menyeramkan. Cahaya hitam mengubah lengan Mo Xin menjadi hitam dengan asap hitam pekat, seolah-olah memiliki kemampuan untuk mengikis. Saat asap itu naik, ia meninggalkan bekas hitam di angkasa dari kemampuan korosifnya. Dua hantaman cahaya dan kegelapan dengan ganas berbenturan bersama pada saat berikutnya dengan cahaya hitam yang intens dan cahaya yang mengkristal meledak. Mereka terus-menerus mencoba mengikis satu sama lain, dan bahkan tanah di bawah kaki mereka telah runtuh, meninggalkan retakan besar seperti sarang laba-laba di tanah yang menyebar. Energi spiritual yang kuat menyapu saat tubuh Mu Chen dan Mo Xin bergetar. Mu Chen mundur 10 langkah dengan batu-batu di jalannya hancur menjadi abu. Seorang penguasa bumi besar juga berani menghadapiku secara langsung. Mo Xin hanya mundur beberapa langkah dari konfrontasi ini sambil mencibir. Tetapi ketika suaranya mendarat, dia merasakan fluktuasi spasial dari kanannya dan sebuah siluet muncul dengan tinju kuat yang diselimuti kilau kristal. Serangan mendadak itu mengejutkan Mo Xin, karena Mu Chen jelas terpesona oleh serangannya. Jadi siapa yang menyerangnya sekarang? Reaksi Mo Xin tidak kurang. Dia melemparkan telapak tangan, berbenturan dengan tinju yang mengkristal. Dalam konfrontasi ini, Mo Xin adalah orang yang menderita dan tangannya gemetar sebelum dia terbang. Saat dia mundur, wajah Mo Xin ditutupi dengan keterkejutan dan dia terbang kembali dengan ekspresi gelap di wajahnya dan keterkejutan di matanya. Itu karena pada saat itu, dia merasakan bahwa Mu Chen juga yang menyerangnya. Bagaimana bisa ada dua Mu Chen? Hati Mo Xin terkejut. Tidak, masih ada satu lagi. Mo Xin tiba-tiba merasakan fluktuasi energi spiritual dari punggungnya dan pupil matanya menyempit. Tapi kali ini, dia terkejut saat energi spiritual yang kuat menghantam punggungnya. Sebuah kekuatan yang menakutkan meledak dan Mo Xin melesat seperti bola meriam, membuka jalan sebelum dia terkubur dalam reruntuhan. Seluruh pasar terdiam dan banyak orang yang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi hasil dari konfrontasi keduanya. Dalam konfrontasi pertama, Mu Chen sebenarnya berada di posisi yang lebih rendah. Tapi tidak ada yang menyangka Mu Chen identik lainnya dengan kekuatan yang sama menyebabkan Mo Xin berada dalam kondisi yang menyedihkan. Apakah itu klon spiritual? Mereka sebenarnya sekuat tubuh utamanya. Mereka sedikit terkejut saat melihat tiga siluet yang berdiri.
Ketiga Mu Chens itu memancarkan aura yang sama dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Ketika kelompok King Xuang melihat ini dari jauh, mereka juga terdiam. King Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Ternyata, perubahan situasi ini juga mengejutkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan dua klon spiritualnya? King Ling membelalakkan matanya saat dia tergagap. Ekspresi dingin King Xuang juga sedikit terkejut, tapi dia dengan cepat pulih. Dia melirik Mu Chen dalam-dalam dan dia mengejek dirinya sendiri, sepertinya kita semua telah melakukan kesalahan. Dia bukan hanya penguasa bumi besar. Dengan dua klon yang memiliki kekuatan yang sama dengannya, bahkan jika Mu Chen hanyalah seorang penguasa bumi yang lebih besar, kekuatan bertarung yang dia miliki tidak lebih lemah dari penguasa bumi yang disempurnakan. Tidak heran mengapa Mu Chen tetap tenang meskipun ada permusuhan yang ditunjukkan oleh Xuan Luo dan Mo Xin. Jadi ternyata dia benar-benar tidak takut pada mereka. Sangat lucu bahwa dia bahkan ingin memberinya perlindungan. Sekarang setelah dia melihatnya, sepertinya dia mempermalukan dirinya sendiri. King Ling cemberut. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat ketiga siluet itu, dia diam saja. Karena Mu Chen bahkan bisa menyebabkan Mo Xin menderita dalam konfrontasi mereka, itu sudah cukup baginya untuk menyimpan kesombongannya. Pada saat yang sama, Xuan Luo melihat ini dengan ekspresi tenang, karena dia sudah lama mengetahui informasi Mu Chen. Jadi, dia tidak terkejut bahwa Mo Xin akan menderita karena kecerobohannya. Tetapi ketika dia melihat kedua klon itu, ada kobaran keserakahan yang tak dapat disembunyikan berkedip di kedalaman matanya. Ini benar-benar tiga murni. Sungguh beruntung, tapi saat kau berada di tanganku, kemampuan ilahi yang tak tertandingi milikmu akan menjadi milikku. N. Bab 1320 Konfrontasi. Pertarungan berjalan di luar dugaan semua orang dan kebisingan di sini telah berubah menjadi hening dengan tatapan kaget menatap Mu Chen. Tim-tim yang sebelumnya masih meremehkan Mu Chen menunjukkan ekspresi serius saat mereka melihat Mu Chen dengan ketakutan di mata mereka. Memang, bagaimana mungkin orang yang datang ke jurang suci primordial tidak memiliki satu atau dua hal? Reruntuhan tempat Mo Xin mendarat meledak dan sebuah siluet perlahan keluar. Pada saat ini, Mo Xin memancarkan aura tidak menyenangkan yang sangat pekat saat dia menatap Mu Chen dengan niat membunuh memenuhi matanya. Mo Xin jelas tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada dalam kondisi yang menyedihkan dari konfrontasinya dengan Mu Chen. Selama ini, Mu Chen hanyalah orang berdosa tanpa status di matanya. Meskipun ibu Mu Chen memiliki posisi tinggi di klan, Mu Chen tidak pernah menikmati sumber daya apapun dari klan Buddha kuno. Dengan demikian, Mo Xin telah memandang Mu Chen dengan jijik, dan dia telah membayar harga untuk itu. Di matanya, orang berdosa yang tidak berharga itu telah memberinya rasa obatnya sendiri. Saya tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini bagi saya, Mo Xin. Sungguh tidak terduga. Mo Xin menyeka darah dari sudut bibirnya saat dia menatap Mu Chen dengan tatapan acuh tak acuh. Sepertinya setelah pertama kali dia menderita, Mo Xin akhirnya melihat orang berdosa dari klan Buddha kuno ini dengan serius. Mu Chen menyipitkan matanya. Karena Mo Xin bisa menjadi tuan muda klan Buddha kuno, maka dia pasti memiliki satu atau dua hal. Setidaknya setelah menderita kerugian yang begitu besar, dia masih bisa menahan amarah di dalam hatinya dan mulai menangani masalah ini dengan serius. Orang seperti ini adalah musuh yang tangguh. Mu Chen juga tahu bahwa alasan mengapa Mo Xin berada dalam kondisi yang menyedihkan sebelumnya adalah karena yang terakhir dikejutkan oleh tiga murninya. Dengan persiapan, tidak akan semudah itu baginya untuk mendapatkan efek yang sama lagi. Namun, Mu Chen juga tidak merasa menyesal akan hal itu. Jika dia akan melawan lawan seperti Mo Xin dengan semua kartu mereka terungkap, tidak ada yang dia takutkan. Kejutanmu baru saja dimulai. Mu Chen samar-samar tersenyum saat dia tidak menunjukkan tanda-tanda mundur dari niat membunuh Mo Xin. Pertandingan ini membuat banyak orang terkejut. Dilihat dari penampilannya, Mu Chen benar-benar berdiri melawan Mo Xin. Oh, kalau begitu biarkan aku melihatnya. Mo Xin mencibir saat beberapa siluet terbang dari sisinya, tiga penguasa bumi yang disempurnakan yang asli. Orang-orang itu jelas berasal dari klan Buddha kuno, bawahan Mo Xin. Pendosa Mu Chen, beraninya kau tidak menghormati tuan muda Mo Xin. Menyerahlah dengan cepat. Beberapa ahli dari klan Buddha kuno itu berteriak saat mereka menatap Mu Chen dengan marah. Dari mana lalat-lalat ini berasal? Kamu juga memenuhi syarat untuk berteriak pada tuan muda saya. Long Xiang berdiri dari belakang Mu Chen saat dia melihat dengan tatapan gelap. Oh, tuan muda. Bisakah orang berdosa juga menjadi tuan muda? Long Xiang, sepertinya Anda telah mengalami kemunduran setelah bertahun-tahun. Penguasa bumi yang sempurna yang tahu Long Xiang diejek.
Mengapa kita tidak mencari tahu setelah kita bertarung? Long Xiang tersenyum sambil mengepalkan tinjunya dengan energi spiritual yang kuat menyapu. Penguasa bumi yang sempurna. Anda juga telah menerobos ke alam penguasa bumi yang disempurnakan. Merasakan energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh Long Xiang, mata beberapa kaisar bumi yang disempurnakan menggigil. Menurut apa yang mereka ketahui, Long Xiang telah terputus dari semua sumber daya dari klan Buddha kuno sejak lama. Dia telah berada di alam penguasa semu bumi untuk waktu yang lama dan tidak bisa membuat langkah itu. Tapi dia benar-benar membuat terobosan setelah mengikuti orang berdosa dalam waktu yang singkat. Lingxi juga berjalan keluar dengan ekspresi dingin dan segel spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tangannya, dengan cepat berintegrasi ke sekitarnya. Hanya dengan satu perintah, mereka akan dapat membentuk arai spiritual. Luo Li juga berdiri di samping Mu Chen. Meskipun dia adalah penguasa bumi yang lebih rendah, cahaya spiritual berkedip-kedip di matanya yang memancarkan aura berbahaya. Kedua tim berdiri dengan tensi tinggi. Pertempuran mungkin akan terjadi kapan saja. Tim-tim di sekitarnya juga mundur, takut mereka akan terseret ke dalam pertempuran. Mu Chen. Tapi saat ketegangan semakin meningkat, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan semua orang melihat sebuah tim memotong kerumunan sebelum mereka berdiri di samping kelompok Mu Chen dan melihat ke arah kelompok Mo Xin. Jelas, itu adalah kelompok Wen Qingxuan yang pergi untuk mengumpulkan informasi. Klan Wen. Ketika Mo Xin melihat tim Wen Qingxuan, dia mengerutkan alisnya. Dia tidak pernah menyangka Mu Chen berkenalan dengan klan Wen. Tapi hanya Wen Ziyu yang telah melangkah ke alam berdaulat bumi yang disempurnakan di antara pesta Wen Qingxuan, jadi Mo Xin tidak terlalu takut. Tetapi dengan atmosfer yang hancur, Mo Xin juga berangsur-angsur menjadi tenang. Ini jelas bukan waktunya untuk melakukan pertempuran habis-habisan dengan pihak Mu Chen. Melalui pertempuran sebelumnya dengan Mu Chen, dia tahu bahwa Mu Chen hanya tampak sebagai penguasa bumi yang lebih besar, tetapi kekuatan pertarungannya telah melampaui sebagian besar penguasa bumi yang sempurna. Selain itu, Mo Xin menduga bahwa Mu Chen mungkin memiliki kartu truf yang lebih kuat. Jika tebakannya benar, maka dia harus membayar mahal, bahkan jika dia bisa menang. Dengan begitu banyak serigala di sekitar, belum lagi orang itu, Xuan Luo. Mo Xin menduga bahwa Xuan Luo akan bergerak jika dia menemukan kesempatan. Pada saat itu, semua kerja kerasnya akan menjadi milik Xuan Luo untuk dinikmati. Itu adalah situasi yang tidak ingin dia lihat. Menekan niat membunuh di dalam hatinya, Mo Xin menarik napas dalam-dalam dan niat membunuh yang melonjak di sekitarnya juga telah ditarik kembali. Matanya kembali dingin saat dia menatap Mu Chen. Aku pasti akan menangkapmu dan menyerahkanmu kepada Tetua Agung. Mu Chen mencibir, Anda dipersilakan untuk mencoba, kapan saja. Melirik Mu Chen dalam-dalam, Mo Xin tidak melanjutkan berbicara sebelum dia melambaikan tangannya dan pergi. Beberapa ahli dari klan Buddha kuno bertukar pandang, karena mereka tidak menyangka Mo Xin, yang telah memerintahkan angin dan hujan sepanjang hidupnya, benar-benar menanggung amarah setelah dipermalukan oleh orang berdosa dan pergi. Dia benar-benar putra King Yanjing. Syukurlah dia adalah orang berdosa, atau dia mungkin pesaing kuat lainnya, selain Xuan Luo. Mereka bertukar pandang sambil merenung dalam hati sebelum dengan cepat bergabung dengan Xuan Luo. Pertempuran yang hampir pecah tiba-tiba berakhir, membuat banyak orang merasa kasihan. Lagi pula, jika kedua pihak bertarung, pasti akan ada yang kalah, yang bahkan mungkin bisa mendapatkan keuntungan. Ketika King Xuang dan partainya melihat ini, mereka juga memutuskan untuk pergi, karena mereka tidak berniat menyapa Mu Chen. Itu karena sikap acuh tak acuh Mu Chen telah menyebabkan sedikit penghalang di hati mereka. Namun, mereka bisa merasakan tatapan Mu Chen dari jauh saat mereka berbalik. Mu Chen menatap King Xuang sebelum dia dengan ringan menganggukkan kepalanya sebagai salam. Jelas, dia juga telah merasakan bantuan mereka sebelumnya. King Xuang menganggukkan kepalanya ke arah Mu Chen sebelum pergi bersama King Ling dan rombongannya. Ayo pergi. Tidak ada yang perlu ditonton lagi. Xuan Luo tersenyum ringan sebelum dia berbalik dan berbicara kepada Bai Siner di sampingnya, Nona Siner, saya yakin Anda akan tertarik dengan informasi saya. Memutar pupil hitamnya, Bai Siner tersenyum dengan sikap manja. Apakah ini tentang 4 penguasa surgawi suci? Xuan Luo tersenyum saat dia berbalik dengan Bai Siner sedikit mengangkat bibirnya saat dia mengikuti. Melihat semua orang pergi, Mu Chen memegang cakram perunggu misterius di tangannya. Dari reaksi Mo Xin, yang terakhir seharusnya juga merasakan sesuatu dari dis ini. Tapi itu tidak sekuat Mu Chen, karena Mo Xin tidak menyentuhnya. Jika tidak, Mo Xin tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Benda ini pasti terkait dengan klan Buddha kuno dan bahkan mungkin terkait dengan leluhur klan tersebut. Sepertinya saya harus mencari kesempatan untuk mempelajari ini.
Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Mu Chen, kamu benar-benar menyebabkan masalah kemanapun kamu pergi. Wen Qingxuan berbicara dengan nada menggoda. Mereka tidak berpisah untuk waktu yang lama, namun Mu Chen telah menyebabkan masalah. Sambil tersenyum, Mu Chen bertanya, bagaimana? Ada sesuatu. Dia secara alami bertanya tentang warisan dari 4 penguasa surgawi suci. Hanya saja dia menanyakannya dengan santai karena dia tidak menyangka Wen Qingxuan akan bisa mendapatkan informasi secepat itu. Namun berbeda dengan ekspektasinya, Wen Qingxuan mengangguk. Kamu punya beberapa. Mu Chen tercengang. Bukankah efisiensi itu terlalu tinggi? Wen Qingxuan dengan berat hati menganggukkan kepalanya. Menurut informasi, akan ada pertemuan besok di kota, di mana informasi akurat mengenai 4 penguasa surgawi suci akan diungkapkan. Diungkapkan. Mu Chen mengerutkan alisnya. Mengapa ada orang yang akan mengungkapkannya dengan betapa berharganya informasi itu? Tidak gratis, tentu saja. Wen Qingxuan tersenyum sebelum dia membuka 5 jari ke arah Mu Chen. Biaya masuknya adalah 50 juta tetes cairan spiritual berdaulat.